Saya Mas Syafur bermaksud untuk mewawancarai Bapak tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan pada pemimpin sekolah. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Ibu juga gimana, Pak Syafur? Pak Alhamdulillah sehat. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, oke. Berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral ini, kita semua kita letakkan dalam kerangka satuan pendidikan, dalam kerangka proses pembelajarannya. Terkait juga dengan tenaga pendidik dan pendidikan, begitu juga mungkin sampai ke ranah siswanya. Nah ini kalau dari identifikasi guru ya, ini terkait dengan sekali lagi kita letakkan di dalam kerangka proses pembelajarannya. Nah sejatinya bahwa satuan pendidikan itu sudah punya mekanisme ya. Jadi sudah punya guideline, sudah punya aturan-aturan yang harus dijalankan oleh tenaga guru dalam rangka proses pembelajaran. Maka dengan perilaku, contoh sederhana, contoh kecil, kehadiran guru yang tidak tepat waktu itu sebenarnya sudah kita dudukkan dalam kerangka etika atau rujukan moral. Sebenarnya guru berarti kalau guru terlambat itu berarti sudah teridentifikasi di situ ada indikasi moralnya, etikanya, attitude-nya terkait dengan proses pembelajaran, berarti ada kekurangan. Nah, itu salah satu yang bisa diidentifikasi di sana. Otomatis nanti di dalam pelaksanaan pembelajaran manakala gurunya tadi datang terlambat, imbasnya juga panjang kan? Iya. Nah, masuk kelasnya terlambat, mungkin siswanya pun juga jadi terlambat, mencontoh gurunya dan sebagainya. Itu bentuk yang dapat kami identifikasi dalam rangka, tapi sekali lagi kita dudukkan di dalam rangka proses pembelajaran. Selanjutnya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan ini di sekolah, terutama yang mengandung dilema etika, Pak? Nah, ini terkait dengan pengambilan kebijaksanaan, pengambilan keputusan. Ya, tentunya kita tidak serta-merta manakala tadi contoh ada pelanggaran ya, itu berarti kan berkaitan dengan etika juga ya, karena bagaimana kita seorang guru sudah ada rambu-rambu yang harus kita jalankan. Ada setidaknya ada aturan kalau di sekolah ya, ada KTSP, ada aturan-aturan lain, tata tertib dan sebagainya manakala pelanggaran itu terjadi. Maka kebijakan kita ambil yang pertama ya kita lakukan pembinaan pertama. Kita ajak dialogis ya, dengan pendekatan lebih pada individu. Nah manakala tadi pendekatan tersebut tidak bisa kita capai, ya mungkin langkah selanjutnya mengikuti prosedur dalam artian dan mungkin bisa jadi SP1 dan selanjutnya, tapi akhirnya bukan berarti kan nanti satuan pendidikan mengambil keputusan nanti ada ranah-ranah yang memang lebih berkepentingan dalam rangka penanganan kasus tersebut. Berarti tadi termasuk prosedurnya, Pak ya. Apabila ada di etika, Bapak memanggil yang berkasus, kemudian berdialog, dan selanjutnya mengikuti prosedur tata tertib yang berlaku di sekolah. Nah, berkaitan dengan hal itu, apa yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan ini, Pak? Oke. Kalau menurut saya, Pak ya, bagaimana kita apapun adanya kita dalam proses sosial, Pak. Dan sebagai guru kita memang sudah punya rambu-rambu, ada etika pribadi, ada etika moral, kemudian ada etika organisasi, dan satuan pendidikan di Permendikbud nomor 20
jelas di sana tujuan pendidikan, di nomor 19 Undang-Undang Guru dan Dosen jelas di sana. Jadi sebagai seorang pimpinan kami lebih pada langkah-langkah yang tadi Pak, biologis. Karena apalagi yang harus kita tekankan, aturannya jelas ya kan. Dan apalagi notabene yang udah ASN kan udah tekan kontrak, ya kan, akan menjalankan sesuai dengan aturan yang prosedur yang ada. Walaupun ya kita tidak bisa kita pungkiri di dalam perjalanan kita itu selalu ada kendala-kendala yang kita hadapi. Namun demikian jangan kemudian menjadi saklek dan sebagainya. Bukan berarti tadi agak dialogis tadi akan memperpanjang kasus, akan memperburuk kasus, tidak. Tapi tentunya kita sebagai makhluk sosial ya harus itu langkah-langkahnya. Langkah kemanusiaan Pak ya. Nah, dialogis ya. Namun ada juga gini Pak, manakala tadi langkah-langkah biologis sudah tidak dijadikan apa ya, boleh dikatakan tidak dipedulikan ya, maka langkah-langkah praktis diambil. Nah itu kadang-kadang sepanjang langkah itu lebih cenderung pada yang lebih konstruktif, ya lebih dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang saat itu memang diperlukan. Itulah. Misalnya contoh salah satu tenaga pendidik, ini ada kebijakan dari contoh dari pimpinan atau pendidikan mengumpulkan nilai contoh. Datang tanggal 7 kok, tanggal 7 nggak selesai. Nah ini ada apa? Nah, setelah tersebut ternyata masalahnya bukan masalah yang hanya mungkin malas dan sebagainya. Maka mungkin tindakan-tindakan praktis itu harus dilakukan karena untuk pemenuhan sebagai kita pelayanan prima terhadap peserta didik. Terima kasih Pak. Selanjutnya dalam pengambilan keputusan di dunia etika ini, apa yang sering menjadi tantangan Bapak? Tantangannya apa Pak? Tantangan yang paling berat sejatinya adalah tingkat kesabaran di antara kita. Tingkat kesabaran. Manakala tingkat kesabaran kita dan kesadaran kita ada masing-masing paham bahwa tadi Undang-Undang Guru dan Dosen sudah mengamanatkan gitu loh ya. Tetapi kadang-kadang ya mungkin ya sebagai manusia yang manusiawi, ada kalanya ya benturan-benturan itu terjadi. Nah, ketika benturan-benturan itu ada, hanya kesadaran dan kesabaran yang kita butuhkan. Apapun adanya kita sebagai makhluk sekalian kembali ke makhluk sosial, kita tidak serta-merta kemudian harus menjustis secepat mungkin gitu ya Pak. Kesadaran, kesadaran yang berkasusnya harus sadar Pak ya. Bapak. Jadi harus yang berkasus itu sadar bahwa apa yang terjadi itu seharusnya tidak terjadi. Dan sabar itu juga bagi seorang manajer, konsep manajerial tidak boleh apa ya serta-merta semena-mena mengambil keputusan terhadap dalam tarik kutip tadi contoh misalnya si A datang terlambat, terlambatnya ada tentatif. Nah itu kita kasih terlambatnya itu kenapa? Mungkin ada hal-hal yang memang urgent, ada hal-hal yang memang mereka harus terlambat, mungkin keluarganya sakit dan sebagainya. Itu kan kita butuh. Walaupun kadang-kadang intervensi dari para pihak itu Pak ya. Nah ini yang kadang-kadang membuat kita tidak sabar. Kok itu begini didimin sebenarnya? Nah ini butuh kesabaran dan kesadaran dari para pihak. Selanjutnya, dalam mengambil keputusan, apakah Bapak punya waktu tersendiri, misalkan terjadwal atau seperti apa, atau langsung saat itu ketika ada kasus langsung ditangani? Sejatinya kami sudah punya jadwal Pak ya, sudah punya jadwal minimal tertuang dalam RKT kami, itu kami sudah punya jadwal kegiatan pembinaan dan sebagainya. Tapi manakala ada hal-hal yang sifatnya mendadak, nah, kan itu juga tentatif juga Pak ya. Contoh pelanggaran etika moral itu ada kala tentatif, ya, tidak terstruktur kan Pak ya. Nah, manakala jadwal itu ada, tetap penanganan manakala terjadi kasus kita tangani, manakala yang tadi terjadwal kita pembinaannya minimal melalui rapat dinas, melalui upacara, itu bagian-bagian dari penyampaian pembinaan
ya terkait dengan etika tadi, tapi sekali lagi etika dalam kerangka proses pembelajaran. Nah, selama ini yang faktor apa saja yang mempermudah pengambilan keputusan dari Bapak? Ya, kalau menurut kami yang mempermudah pengambilan keputusan, teman-teman di SMA Negeri 24 alhamdulillah semuanya kooperatif, Pak. Kooperatif artinya walaupun tadi sekali lagi tidak sesempurna yang kita inginkan di dalam perjalanan sebuah organisasi, tidak ada yang mulus. Kita bisa mencapai titik di 80%, itu sudah luar biasa, Pak. Tapi alhamdulillah di kita, walaupun ada senior, ada junior, Pak ya, dan boleh dikatakan kedatangan saya di sini masih seumur jagung, tapi alhamdulillah ya, walaupun sekali lagi tidak sesempurna yang kita bayangkan, tapi menurut kami, Pak, di 24 kondusif. Artinya pengambilan keputusan itu sangat didukung oleh kerjasama dengan teman-teman, dengan mungkin dari Pak Syakor dan Pak Bakti bisa indikatornya yang mulai dari guru penggerak kita mulai hadir, ketika mulai masuk, yang sertifikasi mulai berjalan dan sebagainya. Nah ini mungkin mulai suatu indikator bahwa konduksivitas di 24 kondisi Pak, ya walaupun tidak mungkin sempurna, tidak mungkin sempurna ini ya, itu Pak. Iya, iya. Ini pertanyaan terakhir Pak, ya. Dari semua yang pengambilan keputusan itu yang telah terjadi, menurut Bapak pembelajaran apa yang bisa Bapak petik nih, yang bisa jadi pembelajaran kami juga yang di CGP untuk mengikuti gitu. Jadi apa pembelajaran yang harus bisa dipetik ya? Satu Pak Syakir, insya Allah karena guru penggerak CGP itu sesuai konsepnya CGP, salah satu nanti Pak calon pemimpin, calon kepala sekolah itu akan diangkat dari guru penggerak Pak ya. Satu yang terpenting tadi Pak, sadar dan sabar, kunci pertama itu. Sadar dan sabar. Kita mengakui bahwa kita itu manusia yang serba kurang, serba banyak salah. Manakala kita mengakui itu Pak, mungkin mudah-mudahan insya Allah tidak akan terjadi arogansi dalam proses manajemen Pak. Karena dalam konsep manajemen, manakala sudah terjadi arogansi, kesabaran itu akan hilang. Mungkin tadi nafsu moral itu yang akan menjadi mencuat dan kesadaran kita akan hilang. Terima kasih Pak, ini untuk kesadaran dan kesabaran yang bisa dipetik dan jadi hikmah buat kami yang di CGP dalam mengambil keputusan-keputusan nanti. Terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih. Semoga Bapak sehat selalu. Saya cukupkan Pak wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, sukses untuk CGP sebagai agent of change. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jajang, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Ahmad Syakur, calon guru penggerak Angkatan 7. Saya bermaksud untuk mewawancari Bapak tentang pengambilan keputusan. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Yang pertama tentunya kita lakukan komunikasi. Jadi dari hasil komunikasi itu baru kita mengambil langkah-langkah berikutnya. Langkah-langkah berikutnya yang saya maksudkan adalah ketika saya menemukan permasalahan, tentunya yang dikedepankan itu kan aturan dulu. Sekalipun itu masalah etika atau rujukan moral, tahapan pertama itu ketika ada unsur kesalahan, yang dikedepankan itu kan aturan normatifnya dulu, aturan hukumnya dulu. Ketika aturan hukum sudah dikomunikasikan dengan yang
bersangkutan, maka tahapan berikutnya terkait dengan pelanggaran etik. Ketika itu memang betul pelanggaran etik, maka kebijakannya itu, etika itu kita perhatikan, tapi tidak juga melupakan aturan hukum yang harus berlaku. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama yang mengandung dilema etika? Jadi pertama menginventarisir permasalahan. Dari hasil inventarisir itu baru kita membuat skala prioritas. Skala prioritas pertama, kedua, ketiga. Mana yang harus didahulukan untuk ditangani, mana yang memungkinkan tidak segera untuk ditangani. Ada hasil skala prioritas tersebut baru diambil langkah-langkah berikutnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, hal apa yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan, Pak? Tantangannya itu ketika permasalahan terkait dengan etika itu menyangkut pada hubungan personal gitu sebenarnya. Jadi maksudnya hubungan personal itu terkait dengan kedekatan. Jadi untuk mengambil keputusan, sementara faktor kedekatan sangat tinggi, yaitu jadi juga permasalahan. Tapi sebenarnya terlepas dari itu semua, mau itu pelanggaran etika, mau itu pelanggaran hukum, sama-sama memang harus dipastikan hukumlah menjadi patokan. Dalam peraturan hukum itu sudah di dalamnya etika. Jadi kalau misalnya bicara hukum itu kan ada yang namanya kepastian hukum, kegunaan hukum, keadilan hukum. Jadi kalau sudah bicara kepastian hukum, maka unsur keadilan, unsur kegunaan sudah di dalamnya. Jadi kalau udah bicara kepastian, ya kepastian itu yang harus diambil. Jadi kita tidak lagi mengenal etik, tidak mengenal lagi di luar etik, karena itu yang namanya kepastian hukum itu di dalamnya pasti ada etika. Baik, Pak. Selanjutnya, faktor apa yang mempermudah pengambilan keputusan dilema etika ini, Pak? Sebenarnya faktor yang mempermudah itu kelancaran komunikasi sebenarnya. Komunikasi yang personal itu lebih bisa mengatasi permasalahan etik sebenarnya. Kenapa? Karena kalau misalnya komunikasi personal itu kita jalankan, ya tidak ada lagi batas di situ. Jadi ketika tidak ada lagi batas, artinya semua permasalahan akan terungkap. Dari semua permasalahan terungkap, tentunya kita akan tahu permasalahan sesungguhnya apa. Ketika kita tahu permasalahan sesungguhnya, maka pengambilan keputusan pun tidak akan melenceng jauh. Berarti kelancaran komunikasi ya, Pak, yang dapat mempermudah. Pertanyaan terakhir, Pak. Dari semua hal yang Bapak ungkapkan tadi, pembelajaran apa yang bisa dipetik, Pak? Kalau diambil hikmahnya dari pengambilan keputusan dilema etika itu, ternyata memang aturan tidak hitam putih gitu. Karena ada unsur-unsur nilai kemanusiaan lah katakan harus diperhatikan. Kalaupun lagi-lagi saya katakan bahwa sebenarnya ketika bicara aturan itu di dalamnya sudah ada etika, sudah ada unsur keadilan, sudah ada unsur kegunaan. Jadi konteksnya itu ketika kita menjalankan kepastian hukum sudah selesai sebenarnya bicara etik. Terima kasih, Pak, atas wawancaranya. Perbincangan dengan Bapak sangat menarik.
Tentunya saya akan mengambil pelajaran dari Bapak dari wawancara ini. Semoga Bapak sehat selalu. Saya undur diri Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.